Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Angelina Luisa Makin dengan NPM 223-11068 dari kelas SI22B Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui video ini, saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah troubleshooting. Baik, nomor 1 itu pengertian dari sistem komputer, ALU, CU, alat input, dan alat output. Jawabannya yaitu sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang bekerja bersama untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Lalu ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Lalu ada juga CU atau Control Unit, adalah bagian dari CPU yang mengontrol operasi komputer dengan mengarahkan aliran data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Alat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, dan alat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi dari komputer. Selanjutnya yaitu nomor 2 adalah nama komponen berikut ini adalah prosesor yang berfungsi untuk menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah. Lalu ada juga, ini adalah nama komponennya scanner yang berfungsi untuk memindai dokumen fisik menjadi format digital. Lalu nomor 3 yaitu, ini adalah gambarnya, dan komponen nomor 3 itu adalah namanya North Bridge, komponen nomor 4 itu adalah CPU socket, dan komponen nomor 5 adalah IDE connector. Nomor 4 yaitu saya akan menjelaskan dan menyebutkan komponen beserta merek dan kapasitasnya yang ada di laptop saya. Yang pertama ada RAM dengan merek Hynix dan kapasitasnya 8 GB. Yang kedua ada prosesor dengan mereknya AMD atau Advanced Micro Device dengan kapasitas jumlah intinya 4 dan kecepatan maksimumnya 2600 MHz. Dan ada juga hard disk dengan merek Intel dengan kapasitasnya sekitar 512 GB. Lalu ada LAN card dengan mereknya Realtek Semiconductor Corp dengan kapasitas kecepatan konektor jaringannya adalah 65 juta bit per detik. Lalu komponen yang kelima yaitu VGA card dengan mereknya AMD Radeon Graphics dengan kapasitas 5026 MB. Lalu ada juga BIOS dengan mereknya Lenovo dan kapasitasnya yaitu BIOS modenya UEFI atau Unified Extensible Firmware Interface, dan Embedded Controller versionnya itu 1,35 dan juga SMBIOS versionnya 3,3. Lalu ada juga sistem operasi. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 11 dengan versionnya 223H2. Baik, untuk menjawab soal yang berikutnya, saya akan menampilkan tampilan beberapa software yang ada di laptop saya dan menjelaskan fungsinya. Yang pertama ada SQLiOC yang berfungsi untuk mengelola basis data SQL seperti MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Lalu yang kedua ada MongoDB yang digunakan untuk mengelola basis data NoSQL, dan selanjutnya itu ada Oracle VM VirtualBox yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara virtual di satu mesin fisik yang sama. Selanjutnya ada Adobe Photoshop, digunakan untuk pengeditan gambar, membuat karya seni digital, dan desain grafis. Selanjutnya ada Zoom, digunakan untuk konferensi video dan kolaborasi jarak jauh. Lalu ada juga CorelDRAW, yang digunakan untuk mendesain vektor yang memiliki beragam fitur untuk membuat logo, poster, dan brosur. Lalu selanjutnya ada Google Chrome. Google Chrome itu perangkat lunak yang berfungsi untuk mencari, mengakses, dan menampilkan segala bentuk informasi.
Dan jawaban nomor 5 yaitu saya akan sedikit menjelaskan hasil dari proyek akhir mata kuliah troubleshooting. Di sini saya adalah anggota dari kelompok 6 dan kelompok kami itu menggunakan SMK Gadjah Mada sebagai tempat untuk melakukan PKM dengan judul proyek yaitu integrasi penggunaan aplikasi desain digital dan desain AI pada SMK Gadjah Mada. Di sini kami menekankan pentingnya integrasi teknologi, khususnya aplikasi desain digital dan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan kejuruan di SMK Gadjah Mada. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja yang semakin digital dan kompetitif. Penggunaan aplikasi desain digital dan AI memungkinkan pengembangan kreativitas, inovasi, serta keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Fleksibilitas belajar yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa meningkatkan partisipasi dan motivasi mereka. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini tidak terlepas dari tantangan, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, bersama dengan perubahan budaya dan sikap terhadap teknologi baru menjadi beberapa hambatan utama. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait dan menerapkan strategi implementasi yang efektif. Strategi implementasi termaksud kolaborasi lintas pemangku kepentingan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan reguler bagi guru dan staf, serta evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap program. Rekomendasi ini diharapkan dapat diadopsi oleh SMK Gadjah Mada dan institusi pendidikan lainnya untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja yang semakin terhubung dan terdigitalisasi. Kami juga memberikan panduan komprehensif untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan kejuruan yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan siswa dan institusi pendidikan menuju era digital yang lebih maju. Baik, sekian jawaban yang dapat saya berikan untuk ujian akhir semester mata kuliah troubleshooting. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.